Baik, terima kasih Bapak-Bapak semua. Waktu sedikit ya buat simulasi APAR sama refresh tentang penggunaan APAR. Mungkin di sini semua sudah tahu ya fungsinya APAR seperti apa, cara penggunaannya. Tapi sesuai prosedur kita harus merefresh. Bukan bermaksud saya di sini untuk menggurui, bukan saya bermaksud di sini yang lebih tahu. Cuma alangkah baiknya kita sama-sama tahu ya. Jadi nanti sewaktu diperlukan kita tidak saling menunjuk, kamu yang lebih tahu, kamu yang lebih tahu. Tapi kita di sini harus sama-sama tahu, karena kita tiap hari saling melihat, Pak. Mungkin ada yang cuek, biasa, APAR, yang penting ada di situ. Nanti kan jarang juga digunakan, seperti itu. Baik, ada bermacam merek, tipe, dan cara penggunaannya. Cuma di sini karena wilayah office ya, nanti teman-teman kalau engineering kan banyak, nanti ke misalnya ke gudang Anda lagi survei atau ke yang area genset, itu sama Pak, bentuknya APAR, cuma jenisnya lain. Ada yang tahu Pak jenisnya APAR? Ya. Silakan yang tahu, tunjuk tangan, sebutkan jenis APAR apa aja. Gak ada yang mungkin tahu ya, cuma agak lupa karena lama nggak direfresh. Ya, sebelum ke APAR kita mengenal dulu jenis-jenis api atau kebakaran. Api itu bermula dari apa? Ya, api ada yang tahu? Bom itu bisa jadi api karena ada unsur apa aja? Oksigen, panas, bahan bakar. Yakin Pak? Tadi pakai korek loh Pak. Ya, ya benar ya. Kita harus tahu unsur segitiga api. Ya, unsur segitiga api yaitu panas, bahan bakar, sama oksigen. Kalau kita madamkan api, kira-kira yang kita cut atau yang kita hilangkan dari unsur segitiga api itu apa Pak? Oksigen. Kalau panasnya bisa? Panasnya bisa? Bisa. Kalau kita menggunakan hidran dengan cara spray. Terus untuk unsur bahan bakarnya, misalnya ada kayu, bisa kita hilangkan? Bisa. Kecuali nanti kita menggunakan oil ya. Nah, itu susah. Kalau kita hilangkan harus kita metodenya hilangkan, kita cut oksigennya. Baik, jenisnya ada atau tipenya. Yang pertama A, ada yang tahu? Di sini ada APAR, tulisannya ABC powder. Kira-kira ada yang tahu artinya? Ada yang tahu Pak? Bubuk. Kalau A, kira-kira apa artinya A? Kita ngomong api dulu ya, jenis-jenis kebakaran. A. Nanti kalau kita belum tahu kebakarannya ini jenisnya apa, kita menggunakan APAR, salah, repot Pak. Jadinya malah kita yang kena semprot APAR. A, ada yang tahu Pak? Lupa? Abu. Ya, itu bahasa Jepangnya ya. Bahasa Indonesianya AS ya Pak ya. ASK. Atau semua kebakaran yang menghasilkan debu atau abu, arang ya. Seperti ini arang. Jadi tipe A. Ya. Penggunaannya APAR bisa digunakan menggunakan APAR jenis powder. Ya, powder itu serbuk Pak. Ya, serbuk. Terus yang selanjutnya tadi A, aks. Yang kedua boil. Boil artinya apa? Oli. Yang lain? Nah, boil itu adalah zat cair yang bisa terbakar. Ada bensin, solar, oli, dan lain-lain ya.
Nggak ada, Bos. Nah, air kalau kecampur fuel bisa kebakar? Nggak pernah punya maci. Bisa, jadinya tipenya B, koil. Ya. Cara memadamkannya menggunakan apar jenis apa? Busa. Yang lain? Ya, Pak. Kalau powder bisa nggak? Bisa nggak powder? Bisa. Ya. Yang paling gampang aja Pak di sini. Kita pakai powder. Terus nanti ada yang jawab, adanya itu ya kita gunakan itu ya. Ya nggak salah, tapi kurang bener. Ya. Lanjutnya singkat aja Pak ya. Habis tadi boil, ada lagi C. Karen. Awak Karen. Karen. C. Current, current. Artinya Besi. listrik. Nah, ada yang pernah nemuin apar yang di area genset Pak? Ini ya, ya. Adanya itu Pak ini ya. Ya. C. Current atau listrik. Bisa kita padamkan dengan air? Kenapa Pak? Metrum. Bisa kita gunakan dengan tadi segitiga api ya. Oksigennya harus kita hilangkan. Panasnya bisa nggak kira-kira di listrik kita ngilangin panas? Nggak bisa. Nggak bisa. Pakainya tetap di sini ada powder ya. Ya, yang paling gampang aja Pak, karena yang ada di sini ini. Ya. Terus ada lagi A, B, C, D. Ya, habis A, B, C, ya D Pak. Ada yang tahu D apa Pak? Gas. Apa? Gas. Logam. Artinya D apa Pak? Itu kalau logam L Pak. Ya. Kira-kira. Kurang banyak. Ya. D. Ding. Ding ya. Ding. Itu logam. Ya. Menggunakan apar jenis apa? Ada yang tahu Pak? Jarang kita gunakan. Siapa tahu ada yang teman-teman semua atau bapak semua pernah dengar ding, itu aneh. Menggunakan apar jenis apa ya kira-kira? Ada yang pernah lihat Pak atau baca apar yang ada tulisannya CO? CO2. Belum? Belum ada lihat sama sekali Pak ya? CO ya. Nanti kalau bapak semua lihat Pak ada apa tulisannya biasanya powder ABC, kok ini CO. Nah, itu khusus Pak. Ya, khusus. Baik. Jadi tadi jenisnya apinya ada berapa Pak? 4. Apa aja? ABCD. ABCD ya. A ada apa? Apa? A, B, Oil, C, D, Ding. Ding Pak. Mantap Pak. Tepuk tangan, aplaus buat semua. Tangan buat Baik. Rasul. Nah, sekarang sudah tahu. Nah, di sini Pak, saya jelaskan sedikit atau refresh sedikit. Di sini mereknya apar, jangan terpaku sama apar jenis apa namanya merek seperti ini ya Pak ya. Banyak. Yang jelas di situ ada KIP. Kalau di Pama, kalau di luar pasti ada kayak nameplate ya, nameplate nanti ada jenisnya Pak di sini. Ini apa jenis apa, fungsinya untuk memadamkan apa, ada semua di sini. Jadi kalau mau menggunakan apar Pak, tolong dibaca dulu atau dikenali dulu, ya, dikenali dulu. Ini apar ini jenis apa, ya? Buat memadamkan apa, ada semua di sini, ya. Baik, di sini kita menggunakan apar jenis powder. Sedikit untuk perkenalan atau refresh. Ada yang pernah menggunakan apar? Sama sekali Pak? Ada yang pernah? Masa nggak ada Pak satupun Pak? Udah pernah kebakaran. Belum atau malu Pak? Nggak tahu apa lupa Pak? Lupa apa nggak tahu Pak? Lupa ya. Baik. Di sini ada bagian dari apar ya Pak ya. Sini ada nozzle, ya, nozzle. Sini ada hose. Nah, fungsinya adalah untuk mengarahkan powder atau isi apar ke sumber api yang akan dipadamkan. Ya.
Terus di sini ada valve-nya. Ya, valve di sini kebalikan dari kita kalau mengisi bensin atau untuk menyemprot ya Pak ya. Di bagian bawah ini untuk pegangan, yang di bagian atas untuk membuka valve-nya. Makanya kalau kita tarik seperti ini, dia nggak bakal buka. Yang pertama karena ada locknya, ada safety locknya, pin. Nah, tolong Pak kalau menemui barang-barang aneh seperti ini jangan dicabut, ya, jangan dicabut. Bagus ini buat gantungan kunci ya, bagus Pak. Tapi nanti ada yang duduk di sini, selesai nanti temennya kena apar, ya. Di sini pegangan, sini valve-nya, sini ada pressure gauge. Ya, pressure gauge ada 3 warna. Warna apa aja Pak? Kuning, hijau, merah. Ya, kayak lampu merah ya Pak ya. Ada yang tahu lain? Ada yang lain? Kira-kira warna apa aja di sini pressure gauge? Ada yang tahu Pak? Gak ada yang tahu? 5? Merah? Merah, hitam, putih. Wah ya, kayak Deddy Corbuzier. Ada yang lain? Lupa ya Pak ya? Gak apa, lupa. Di sini ada merah, hijau, merah Pak. Merah yang pertama adalah low pressure, ya, low pressure. Berarti kalau low pressure tidak bisa digunakan lagi, karena di sini di dalamnya adalah udara bertekanan dicampur dengan powder, ya. Di sini kalau merah pertama yaitu low pressure, tidak bisa digunakan. Hijau aman Pak, ring aman, bisa digunakan. Merah yang ketiga, merah yang sebelah kanan itu high pressure. High pressure bisa digunakan Pak, cuma waktu penyimpanan bahaya. Karena apa? Waktu pengisian mungkin kelebihan, pressure gauge-nya error. Habis itu disimpan tempat yang sering terkena panas-panas terus Pak. Jadinya udara bertekanan di dalam itu akan mengembang. Ya, itu bahaya. Segera diamankan. Seperti ini, yaitu warna hijau. Ya, cara penggunaannya semua udah tahu ya. Klam pin lock pin yang warna kuning silahkan cabut. Ya, silahkan cabut. Pinnya, lock pinnya silahkan tarik. Nah, ini udah bebas. Tapi bawahnya jangan yang di atas ya. Tadi nozzle-nya atau valve-nya bagian atas, pegangannya bagian bawah ya. Nah, ini itu cara penggunaannya. Sebelum digunakan, kita terlebih dulu cek apar ini bagus apa enggak. Sebenarnya ada Pak di KIP itu tiap bulan dicek. Nah, tapi nggak tahu Pak, pengecekannya cuma dicentang apa benar-benar dicek. Ada yang tahu Pak bagaimana cara pengecekannya? Balik, angkat, kocok, tumpah nanti Pak. Ya, benar ya Pak ya. Berarti benar-benar dilakukan ya. Di sini powder itu serbuk seperti pasir. Kalau bagus, nah kalau dicek kita taruh di samping telinga, dia akan mengalir seperti butiran debu Pak. Ya, kayak puisi. Ya, jadi kita tempel di telinga Pak. Ada suara enggak? Kayak pasir kalau turun tuh Pak. Kalau suaranya sudah blok, nah, seperti batu, berarti powdernya sudah tidak bagus. Nah, sampai minimal 3 kali Pak, maksimalnya ya kalau capek sudah. Yang penting ada bunyi pasir. Ya, berarti centangannya untuk KIP benar ya dilakukan karena tahu prosedurnya. Cuma seperti itu aja Pak ngeceknya. Sama tidak ada kerusakan pada bodi atau silinder dari apar. Baik. Tadi ada yang mau praktek? Siapa? Oh, sudah siap ya. Bapak, sebelum praktek tadi sudah jelas. Tak tolong Pak dijelaskan dulu gimana ini namanya apa sama cara penggunaannya. Dipraktekkan dulu secara lisan, baru nanti kita buka langsung praktek. Dicek dulu ya untuk kelayakannya seperti tadi yang sudah dibilang oleh Bapak instrukturnya tadi.
Wah, gini kan ya. Ini dicabut dulu, baru pengaitnya atau pemimpinnya ini locknya ini apa ditarik. Jangan lupa yang penopangnya yang di bagian bawah. Terus bisa dipegang suasana nanti. Oke. Untuk menggunakannya, untuk apinya, ya, jangan seperti ini Pak ya. Tadi, ya, nanti jangan sampai loyo. Nah, pegang. Kuat aja Pak, yakin aja, biar nggak lepas, ya. Nah, kita harus jaga Pak. Misalnya apinya ini kecil aja. Nah, kalau api kecil kita ini nggak apa-apa. Cuma harus beri posisinya Pak. Ya, posisinya dulu. Ya, posisinya dulu. Sudah jelas posisinya Pak. Nah, sudah jaraknya aman, baru kita cokok. Pokoknya benar tadi mengecek arah angin ya. Kalau kita udah jaraknya aman, kita jongkok Pak. Pengecekannya kita apa? Tadi sudah dilepas, kita arahkan ke atas. Ya, ambil lihat ke atas, dapat ada burung, kita tembak, sekali aja. Pukul aja, des, keluar untuk foldernya. Lihat, foldernya mengarah kemana? Kalau ke sana, berarti air anginnya ke sana. Berarti kita berdiri harus bisa Pak, kita ada di sana. Ya, seperti itu. Jelas Pak, untuk arah anginnya, baru kita berdiri lagi, kita support. Supportnya jangan langsung kayak big ngomong Pak. Jangan. Ya. Nanti kalau mental, kita jalannya snowboard Pak, nggak apa-apa, dikirain pun nggak apa-apa, yang penting kita sama. Ya. Dan udah aman, support. Intinya jangan disemprot pas titik api. Jangan pas di titik api. Kenapa? Karena kalau pas di titik kena api, nanti apinya terbuka. Ya. Ini dari Kita Kimi. harus menggunakan metode pulingnya dulu. Ya dari Kimi. Tadi kan menyekat atau mengkat, memotong di titik api. Yang kita Oke, kami potong tunggu adalah di sana. dinding. Tunggu di Kita semprot dari dindingnya dulu Pak, di luar, baru langsung ke titik api kalau kondisinya udah rata. Jadi seakan-akan oksigen di sekitar api itu hilang dulu Pak, baru kita padamkannya di sana. Jelas Pak? Kurang lebih seperti itu. Berdua atau langsung satu-satu? Monggo. Biar kita cek Pak, apar yang masih bagus sama yang lama nggak dicek ya. lihat arah mata anginnya. Dari dindingnya dulu. Oh. Awas Pak, yang arah anginnya. Oh, berarti satu aja Mas Iwan cukup ini. Nanti kita bakar lagi. Oh. Oke. Terus, oke. Kita anu lagi. Sudah pasti dibakar aja. Habis ini Mas Iwan. Kita coba.
coba yang kalaupun ini kan tadi dicek sama Mas Iwan gumpal Pak. Nah, seperti apa sih kalau gumpal kita pakai buat madam? Nah, kita biar sama-sama tahu juga. Nanti habis itu Mas Iwan pakai yang ready. Jadi kisahnya seperti ini Pak. Benar masih ada powdernya ya. Cuma di sini tadi pressure gauge-nya lihat Pak. Nah, sudah mengarah ke merah pertama yaitu low ya. Jadi serbuknya masih bagus. Cuma untuk tekanannya udah apa namanya? Udah low power Pak, nggak bisa. Ya. Bisa nyemprot, coba Pak semprot bisa. Cuma tekanannya pressure-nya kurang. Kalau mau disilakan, ayo coba, coba. Nah. Tadi anginnya kemana Pak? Ke sana, yakin ya? Sampai balik Pak. Nah, oke. Nah, terus Pak, jangan berhenti Pak. Terus diam aja di situ, langsung ke atas ATP ya Pak. Nah, oke, stop. Nah. Mungkin grogi, kurang lebih seperti itu. Nah, Mbaknya mau nyoba silakan. Nah, satu lagi. Nah, ini ibunya. Kalau di dalam ruangan pasti ada apel kecil, silakan. Nah, ini kalau di office ada lagi Pak yang seperti ini. Tadi saya menjelaskan apar pada umumnya. Sama Pak, cuma di sini tidak ada pegangannya seperti apar yang gede. Ini langsung cuma apar botolnya seperti di mobil. Ada kan di mobil yang pakai semprotan kayak pewangi ruangan ya. Ini sama, cuma langsung di press ya, di press atau ditekan pada tombol kuning. Cuma seperti itu aja. Cuma kuantitinya kecil ya, tidak bisa memadamkan api skala lumayan besar ya. Baik, silakan maju ke depan. Pengawas ada waktu Pak. Silakan ibunya. Nah, yang kecil. Oh ya. Tapi sayang Pak, kalau pakai yang kecil bisa taruh di ruangan. Bukannya ngirit ya Pak ya. Cuma yang gede masih ada itu, pressernya masih ada powdernya. Pakai yang gede aja ya Pak ya. 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 Kalau dipegang, ini yang gede megang ini. Ya. Nah, pakai tangan dua. Kuat. Oke, kita cek Pak. Ya, kita cek daya ingatnya ibunya dulu. Silahkan jelaskan dari awal. Jangan dipencet dulu, langsung mencet aja Pak ya. Nah, kenalkan dulu nama-namanya dulu dari awal tadi. Kayaknya sih ini hot. Kemudian ini yang pengecekan pressurenya kan masih low atau high. Kemudian ini yang untuk ditekan untuk penyemprotannya. Oh,
Iya, udah gitu aja. Aduh, lali aku ya. Ya. Jadi ini hose, ini nozzle, ini main valve-nya, ini pressure gauge, ini silinder atau tabung papar ya. Baik, cara penggunaannya silakan. Nah, stop. Megangnya bener apa salah, Pak? Nah, gimana benernya? Nah, loh, enggak, yuk, serius. Apanya? Anginnya? Ya bentar dulu, megangnya aja masih salah mau cek angin ya Pak ya. Nah, jadi yang pegang yang kuat, tahu sama lu, emang gini caranya ya. Nah, arahkan ke atas lurus. Nah, arahkan ke atas, lihat ke atas ya. Tekan sekali. Nah, lihat anginnya, jangan lihat kemana-mana. Nah, ke sana. Berarti madamenya dari mana? Anginnya ke sana, dari sini madamenya. Nah, kita harus melawan arah mata angin. Nah, dari mana? Coba tes lagi sekali. Sekali aja, pukul sekali. Udah. Kemana? Nah, berarti dari sono. Nah, silakan. Ngeceknya udah bagus lah, udah tahu caranya ya. Mau balikin terus. Mau megang terus. Ya, jaga jarak aman dulu 30 meter. Ya. Nah, tolong Pak, dikoreksi kalau salah dikoreksi Pak. Stop. Nah, benar apa salah Pak? Salah. Salah apanya Pak? Pegangannya. Megangnya. Nozzle-nya itu. Iya, dilanjut. Nah, stop. Nah, silakan. Stop. Benar apa salah Pak? Salah. Nah, kenapa Pak? Nah, Kurang iya. dari pinggir. Nah, ya. Disapu, habis itu ke tengahnya. Jangan tanahnya. Nah. Oke, stop. Terus ya. Sampai padam, silakan. Habiskan sampai padam. Nah, maju lagi kalau itu maju, satu langkah lagi, terus. Nah, powdernya. Nah, masih nyala. Ganti Pak, ganti. Nih, ganti lagi. Oh ya, silakan bapaknya. Nah, ujungnya. Nah. Oke. Nah, baru maju. Nah, sip. Mantap. Berlepas Pak. Ya. Ya. Baik. Jadi hanya seperti itu Pak. Hanya seperti itu, sepele ya, sepele aja. Oke Pak, ada pertanyaan Pak? Ibunya tadi ada yang tanyain? Ya, silakan kembali sini Pak, sebelum bubar Pak. Baik. Sudah ya. Baik. Jadi pada intinya hanya seperti itu Pak, penggunaan apar atau alat pemadam api ringan. Seperti itu, tapi kalau kita nggak refresh, kita nggak mau tahu, jadinya ya tahu-tahu kita yang kena. Ya. Tambahannya, kalau sudah padam apinya, ya, kalau skalanya kecil di rumah, silahkan ambil handuk atau keset Pak, dibasahin. Ya, untuk proses pendinginannya. Ya, untuk proses pendinginannya. Jadi kalau udah mati silahkan dinginkan pakai air.
Tapi kalau belum mati, jangan didinginkan pakai air, nanti akan menyebar seperti itu. Tapi kalau tipe A pakai air langsung masih bisa Pak, karena sebatas kayu yang dibakar. Tapi untuk boil, untuk karon, untuk pink itu jangan sekali-sekali seperti itu. Ada pertanyaan? Tidak ada. Jadi harapan kami kalau sudah di refresh seperti ini, nanti tahu ya Pak ya, tahu cara penggunaannya dan tahu cara merawatnya ya. Jadi kita harus peduli Pak, barang yang ada di sekitar kita untuk keselamatan kita ya. Pertama, kalau ada barang aneh jangan dicabut ya, untuk gantungan tas atau gantungan kunci jangan ya. Baik, mungkin itu Pak sedikit refresh dari saya pribadi. Kalau ada salah atau kurang, ini sebatas refresh, silahkan Pak. Ada yang lebih tahu, tidak apa-apa. Saya mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada hilaf. Bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Udah Pak? Oke, baik Pak. Makasih Pak ya semuanya.